Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapakah yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Musa dan Harun adalah keturunan Lewi. Itu menunjukkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku bahwasanya mereka diperkenankan oleh Allah di dalam pembetaan dan menjadi pembawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu, bangsa Israel melakukan kekejian, melakukan kesia-siaan, melakukan kehinaan di hadapan Tuhan, yaitu mereka menyembah lembu emas, yaitu lembu tuangan yang mereka buat untuk mereka sembah. Hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan dan juga sangat membuat Musa kecewa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika dia melihat bangsa itu menduakan Allah, maka Musa melakukan satu hal yang di luar pemikiran daripada bangsa Israel itu, yaitu pemisahan antara siapa yang percaya kepada Allah dan siapa yang masih mencintai kesia-siaan, yaitu menyembah lembu tuangan itu atau berhala itu. Lalu serentak dari keturunan Lewi atau suku Lewi datang memihak kepada Allah, dan saat itu terjadi pertumpahan darah. Artinya Bapak Ibu, hukuman ada bagi orang yang menduakan Allah. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Yang pertama, bangsa Israel sesungguhnya sudah melihat perbuatan Allah di dalam setiap perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa belum melekat di dalam pikiran mereka. Tetapi hal-hal yang lama, hal-hal yang sia-sia itu lebih melekat di dalam pikiran mereka. Apa yang mereka lakukan ketika ada di Mesir itu lebih mendominasi mereka. Dan itu yang melukai hati Tuhan. Hal ini mengingatkan kepada kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku. Janganlah kiranya kita lebih mengingat hal yang tidak baik daripada yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mau berkata kepada kita bahwasanya apakah dalam kehidupan ini kita fokus kepada kebaikan yang diberikan Tuhan kepada hidup kita, atau fokus kepada derita dan pergumulan kehidupan kita. Jikalau kita lebih fokus kepada derita dan pergumulan kehidupan kita, itu yang membuat kita terjerumus dalam kehidupan yang lama itu dan tidak hidup taat kepada Tuhan. Tetapi firman ini mau mengingatkan siapa orang yang masih hidup dalam hidup yang lama, kehidupan yang lama, fokus kepada hal-hal yang membuat mereka nikmat sesaat atau terus mengikuti keinginan dagingnya, pada saatnya mereka akan dihukum. Tapi hal ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan dan tantangan kehidupan kita, janganlah kita berbalik meninggalkan Tuhan. Tetapi kita setia terus dalam perlindungan Tuhan. Jangan kita mendukakan Tuhan, jangan kita menduakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sabarlah dalam setiap proses itu. Sabarlah ketika saat ini kita sedang menderita. Karena ketika tiba saatnya nanti Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan mendapatkan kelepasan daripada setiap pergumulan kehidupan kita. Mari memenangkan setiap pergumulan kita dengan tetap percaya, yakin kepada Tuhan. Ingatlah,
Tuhan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang selalu setia kepada Dia dan terus mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan ini. Biarlah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, Dia menderita taat sampai mati. Demikian juga dengan kita. Kita harus setia sampai saat kapanpun kita berada di dunia ini. Kita tetap percaya pada kuasa-Nya karena keselamatan kita telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami supaya memilih tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun pergumulan dan godaan dunia ini sedang menghantar kami, tetapi kami yakin dan percaya kami akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami akan terus berdiri tegak untuk mempertahankan keimanan kami, sebab kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap orang-orang yang setia, taat, dan percaya kepada Tuhan. Dan Engkau telah menyediakan tempat yang indah bagi kami. Kami hanya taat dan tunduk hanya kepada setiap perkataan dan firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Engkau kiranya menjaga hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.